Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang kami hormati Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Kasatgas COVID-19, dan Jaksa Agung, yang kami hormati, yang mewakili Menteri Kesehatan, Panglima TNI dan Kapolri, yang kami hormati para gubernur, bupati dan wali kota, serta Forkopimda yang terhubung melalui virtual. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada hari ini kita akan mengikuti bersama rapat koordinasi evaluasi perkembangan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama pengarahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus memimpin rapat pada hari ini. Yang terhormat Bapak Airlangga Hartarto, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, yang kami hormati Bu Menteri Keuangan, Kepala Satgas COVID, Pak Menkes diwakili oleh Dirjen Kesmas, Panglima TNI diwakili Pak Askops, kemudian Kapolri diwakili Pak Irjen Pol Dr. Andes Imam Sugianto, Pak Jaksa Agung, tadi kelihatan hadir, Pak Jaksa Agung yang kami hormati, terima kasih. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden tadi kemarin dan tadi siang, maka kita diminta untuk melakukan update mengenai konfirmasi kasus harian, dan kita ketahui bersama bahwa kasus harian meningkat, kasus aktifnya. Ini per hari ini kasus aktif 115.137 dan kasus hariannya adalah 8.189. Memang kasus aktif kita sudah naik ke 6%, global masih 6,9, tingkat kesembuhan kita sudah sama dengan global, biasanya kita lebih baik dari global, itu 91%, dan tingkat kematian masih lebih tinggi, 2,8 atau 2,2. Kalau kita lihat per provinsi, memang meningkat, yang naik adalah Jawa Barat, 22.271 kasus, kemudian Jawa Tengah 19.122 kasus, dan DKI 17.662 kasus aktifnya. Kita lihat bahwa kasus tertinggi di 175.000 dan sekarang sudah ke 115.000. Kalau kita lihat per provinsi, peningkatan tambahan terjadi di 10 provinsi. Yang tertinggi adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Di luar 4 provinsi tersebut adalah Aceh, Yogyakarta, Banten, Sumbar, dan Sulsel. Dan 5 provinsi dengan kasus aktif terbesar adalah Papua, 42%, kemudian Aceh, NTB, Kepulauan Riau, dan Jambi. Nah, kita juga lihat dari tingkat BOR nasional juga meningkat di atas rata-rata nasional. Rata-rata nasionalnya sudah di atas 52%. Maka beberapa daerah di atas nasional adalah kembali DKI Jakarta, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Yogyakarta, Banten, dan Banten. Ini yang angka-angkanya masih tinggi. Kemudian kalau kita lihat kesiapan dari tempat tidur dan isolasi, beberapa daerah ini di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang tinggi. Nah, di luar Jawa Timur yang juga tinggi adalah Kalimantan Barat, ini 75%, Kepri 71%, Lampung 72%, kemudian juga terkait dengan Sulsel, Sumbar, dan Sumut. Nah, kita lihat kalau di Wisma Atlet juga terjadi penaikan.
mendekati kemarin sampai dengan 81%, namun fasilitas sudah kita tambahkan 700 unit bed, dan hari ini ditambah sekitar 2.000 bed, sehingga ini sudah turun di bawah 70%. Nah, tadi arahan Bapak Presiden berdasarkan tren kenaikan kasus dan bed occupancy rate, maka perlu ditambahkan peningkatan kapasitas tempat tidur untuk di seluruh rumah sakit ditingkatkan sebesar 40%, terutama untuk kabupaten kota dengan zonasi merah dan bornya di atas 60%. Yang kedua, tentu bagi daerah yang merah perlu disiapkan tempat tidur di rumah sakit rujukan di kota terdekat ataupun di ibu kota provinsi. Jadi ini menjadi catatan bagi Bapak Ibu Gubernur yang hadir dan Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota. Nah, kemudian penyiapan hotel untuk isolasi ini diharapkan ini bisa dipersiapkan, dan tentu pembiayaan dari anggaran yang baik itu dari daerah, karena DAU disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan, tentunya nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ini. Kemudian juga diakselerasi pelaksanaan vaksinasi untuk kabupaten kota dengan zonasi risiko merah. Arahan Bapak Presiden, target vaksinasi adalah 1 juta per hari di bulan Juli, di mana dalam 1 juta per hari di bulan Juli ini, vaksinator dari Kemenkes ada 600.000 dan 400.000 diserahkan kepada TNI dan Polri. Kemudian pemerintah juga didorong untuk menyelesaikan pengetesan genome sequencing yang selama ini 2 minggu, didorong untuk bisa diselesaikan 1 minggu, sehingga testing dan tracing-nya bisa lebih cepat. Dan tentu dengan adanya kasus di Kudus maupun di Bangkalan, ini yang sebagian daripada mereka yang tertular adalah dari jenis yang kita varian tertentu yang kita sudah prediksi bahwa ini adalah varian yang cepat, penularannya cepat. Nah, tentu bahasa jelasnya ini varian India. Jadi baik yang di Kudus maupun di Bangkalan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota perlu memperhatikan ini, dan pemerintah akan mendorong center-center agar genome sequencing-nya bisa dipercepat. Kemudian terkait dengan anggaran pemulihan ekonomi, baik itu untuk diagnostik, testing, tracing, kemarin kita monitor dari 6,68 triliun anggaran yang sudah di DAU dan DBH-kan, sudah di-earmark, penggunaannya relatif masih rendah, walaupun dari Kementerian Dalam Negeri akan merapatkan kembali realisasi dari dana tersebut, yang tentunya Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota bisa menanggapi hal tersebut. Nah, terkait dengan PPKM Mikro, tadi arahan Bapak Presiden sudah diperpanjang tanggal 15 sampai dengan 28 Juni, dan untuk di daerah merah seperti Kudus, Madura itu dilakukan penebalan dengan koordinasi TNI Polri, jadi Dandim dan Kapolres tentu akan mengkoordinasikan PPKM Mikro untuk mendukung dinkes-dinkes di setempat agar pengambilan keputusan bisa dilakukan secara cepat dan bisa dilakukan penebalan PPKM Mikro sehingga di wilayah-wilayah merah bisa diisolasi. Nah, kemudian arahan selanjutnya adalah PPKM Mikro ini perlu nanti akan dibuatkan instruksi mendagrinya, dan juga untuk di wilayah masing-masing ditetapkan oleh gubernur, kemudian juga bupati dan wali kota. Nah, ini arahan Bapak Presiden bahwa trennya perlu dikendalikan agar tidak mengganggu upaya pemulihan ekonomi, dan diperlukan penguatan kerjasama pusat dan daerah, terutama penebalan daripada PPKM Mikro. Kemudian PPKM Mikro diperpanjang sambil terus dilakukan evaluasi, protokol kesehatan diperketat, dan peningkatan testing, tracing, dan isolasi
perlu terus dilaksanakan melalui posko-posko yang ada. Kemudian pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka PPKM Mikro dilakukan perubahan peraturan berdasarkan pada zona risiko wilayah masing-masing, dan Gubernur menetapkan kabupaten kota yang menerapkan PPKM Mikro dan pembentukan posko desa serta pengendalian skala RT RW, dan zona merah dan Dim Kapolres mengkoordinasikan PPKM Mikro. Kemudian pimpinan TNI, Polri, Forkominda di daerah, termasuk nanti dari Kejaksaan, Kajati, agar mendampingi gubernur, wali kota, dan bupati untuk efektivitas dan optimalisasi penerapan PPKM Mikro dan pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat, percepatan vaksinasi, dan upaya lain dalam pengendalian dan penanganan COVID. Nah, beberapa kegiatan yang dipertebal ataupun diperkuat dalam tahap ke-10, 15 sampai 28 Juni, yang tentu nanti Pak Mendagri nanti akan mengeluarkan instruksi Mendagrinya, di mana kegiatan tempat kerja untuk zona merah itu work from home-nya 75%, di kantornya 25%, namun yang 25% itu digilir, sehingga yang 75 work from home tidak pergi ke kota lain. Jadi ini untuk dipastikan bahwa yang 75% tetap work from home-nya dari daerah di tempat kantor itu berada, sehingga kita akan mengurangi mobilitas. Untuk zona oranye dan kuning 50-50. Kemudian untuk kegiatan belajar di zona merah itu 100% secara daring, zona oranye dan kuning sesuai dengan pengaturan dari Kemendikbudristek dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, di mana dalam pengaturan tersebut pembelajaran tatap muka terbatas itu dilakukan dengan regulasi yang ada, termasuk guru-gurunya di sekolah, dan pembelajaran 2 hari, dan dalam 2 hari maksimum 2 jam di kelas. Kemudian sektor esensial tetap beroperasi 100% dengan protokol kesehatan. Kemudian kegiatan restoran, baik itu yang ada di mal maupun yang di luar, itu maksimal 550%, dan juga diutamakan tetap pesan antar atau dibawa pulang atau take away. Untuk pembelanjaan atau mal 21%, kemudian kegiatan konstruksi tetap 100%. Nah, yang terkait dengan tempat ibadah di zona merah, dilakukan ibadah dari rumah masing-masing, sehingga dilakukan pembatasan ataupun penutupan kegiatan di zona merah, dan ini nanti akan ditindaklanjuti oleh instruksi daripada Menteri Agama. Kami sudah berkomunikasi dengan Menteri Agama yang akan memberikan surat edaran terkait dengan protokol kegiatan keagamaan di zona merah. Sedangkan di luar zona merah ini seperti saat sekarang berlaku, yaitu 50%. Nah, demikian pula kegiatan-kegiatan lain dengan maksimum 50%. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan budaya ataupun pernikahan ataupun kenduri di daerah merah dihentikan terlebih dahulu. Sehingga ini dalam 2 minggu ke depan, karena kemarin kita lihat bahwa yang terjadi adalah di daerah perumahan karena kenduri, karena halal bihalal, dan sebagian kegiatan ibadah. Sehingga dengan demikian kita menekan dalam 2 minggu ke depan, sehingga arahan Bapak Presiden kita diminta untuk flattening ataupun mulai menurunkan kurva dalam seminggu 2 minggu ke depan. Dan untuk itu kepada Bapak Ibu Gubernur, kepada Bapak Ibu Bupati Wali Kota, untuk dalam 1 minggu ini mempersiapkan fasilitas tambahan untuk rumah sakit sehingga bisa mencapai 40%. Demikian, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Dalam Negeri. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menko, Ibu Menteri Keuangan, kemudian
yang mewakili Bapak Menkes, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kasatgas COVID, Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Jadi kami kira dari data yang disampaikan oleh Bapak Menko, dan nanti mungkin akan ditambahkan oleh Dirjen dari Kementerian Kesehatan, intinya bahwa kita melihat tren yang kurang begitu baik dari indikator kasus aktif atau kasus konfirmasi yang di beberapa daerah meningkat cukup tajam, kemudian secara nasional juga naik, kemudian tingkat kematian atau fatality rate juga naik, dan kemudian kesediaan kapasitas tempat tidur, BOR, bed occupancy ratio, yang juga melampaui angka 50%. Kemudian ada 4 daerah, DKI, Jabar, Jateng, dan Jatim, itu 62% sendiri dari angka nasional. Sehingga kemarin Bapak Presiden sudah langsung memimpin rapat dengan 4 kepala daerah yang dihadiri oleh Menteri dan juga Pak Menko serta langsung Kapolri dan Panglima TNI. Dan beberapa daerah juga ada peningkatan yang signifikan seperti di Kudus dan sekitarnya, serta di Bangkalan, Madura. Arahan Bapak Presiden dan juga dari ANEF yang dilakukan oleh Kemendagri, kita selama 1,5 tahun sudah menghadapi situasi ini, pandemi ini. Ada 4 indikator yang sudah kita sampaikan kepada rekan-rekan kepala daerah yang hendaknya menjadi menu sarapan pagi, yaitu kasus konfirmasi yang diharapkan terus turun, kemudian angka kematian yang terus menurun, angka kesembuhan atau recovery rate yang terus naik, serta BOR yang tidak boleh melebihi 50%. Namun situasi ini terjadi diantaranya karena pasca libur Lebaran kemarin. Samping itu juga kita melihat bahwa ada kecenderungan kelelahan, fatigue, kejenuhan, baik oleh aparat maupun masyarakat, sehingga terjadi kepatuhan yang mengendor dalam 5M, kita semua sudah paham 5M, juga kurang efektifnya 3T, baik testing, kemudian tracing yang tidak banyak efektif, serta perawatan, treatment, termasuk kemampuan kapasitas kesehatan. Nah, ini yang perlu mungkin dibangkitkan kembali untuk 5M ini. Memang kita tidak boleh lelah. Kita harus kuat, terutama pemerintah, untuk menjadi motor sehingga masyarakat tetap bangkit untuk tidak lelah dan tidak lengah. Untuk itu, kita sudah menggunakan strategi diantaranya PPKM. PPKM ini sudah masuk ke tahapan ke-13, mulai besok, 15 sampai dengan 28 Juni 2021. Bapak Presiden sudah menyampaikan agar masalah masker ini terus-menerus digencarkan, jangan kendor. Sekarang terlihat agak kendor memang dibanding awal-awal dulu kita aktif membagikan masker, kampanye masker. Kepatuhan masyarakat dari data yang ada Bapak Panglima TNI sampaikan, dari seluruh Kodam yang menyampaikan, itu semua cenderung menurun. Oleh karena itu, penggunaan masker, pembagian masker, kampanye masker, ini harus terus, termasuk penegakan hukumnya, harus terus dilaksanakan. Perda-perda dan perkada yang sudah dibuat oleh teman-teman kepala daerah itu ditegakkan sama-sama, termasuk penerapan denda misalnya. Kemudian dalam PPKM yang ke-13, 15 sampai 28 Juni ini, apa misalnya Bapak Menko sudah menunjukkan, melandaikan kurva dan kemudian ya menurunkan kurva tersebut, kenaikan ini. Ada pengetatan yang dan pembatasan dilakukan
ada 10 yang di tingkat makro, dan kemudian ada unsur mikronya. Di antaranya dari 10 yang makro tadi, kami kira tidak ingin mengulangi apa yang disampaikan Pak Menko. Mulai tadi ada masalah working from home 75% untuk daerah merah, tapi diatur bergiliran supaya yang bekerja dari rumah tidak jalan kemana-mana, sehingga diatur shift-nya. Kemudian juga ada mengenai tempat ibadah 50%, kecuali kok zona merah diminta untuk melaksanakan kegiatan di rumah. Jadi memang kita juga menghindari narasi penutupan tempat ibadah. Yang kita gunakanlah kata-katanya membatasi secara ketat rumah ibadah dan lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah. Supaya tidak dipelintir kalau ada istilah penutupan tempat ibadah. Kemudian untuk sekolah, arahan dari Bapak Presiden juga tadi Pak Mendikbud hadir pada saat rapat siang di Istana. Sekolah ini khusus untuk prinsipnya sudah hampir lebih kurang 30% di Indonesia yang sudah melaksanakan pertemuan tatap muka yang di daerah-daerah hijau terutama. Namun untuk di daerah-daerah merah, zona merah, memang disarankan untuk secara daring atau belum melaksanakan pertemuan tatap muka. Namun dari Pak Mendikbud menyampaikan ada daerah-daerah yang sebetulnya sudah hijau dan ada yang kuning, tapi ada beberapa rekan kepala daerah yang tetap melakukan pengetatan tidak melaksanakan pertemuan tatap muka. Ini mungkin perlu dipertimbangkan supaya tidak terjadi kehilangan generasi gitu. Untuk daerah-daerah yang memang masih hijau atau kuning dapat dipertimbangkan untuk pertemuan tatap muka terbatas itu mulai arahan Bapak Presiden dilaksanakan 1 minggu 2 hari, kemudian kapasitasnya juga 25-50%, kemudian 1 hari itu adalah 2 jam. Ini perlu dipertimbangkan sambil membuat prototipe model untuk pertemuan tatap muka di sekolah daerah-daerah yang relatif hijau kuning tersebut. Kemudian kalau memang setelah dievaluasi baik, maka direplikasi di daerah lainnya. Kalau kurang baik, terjadi klaster, maka segera dievaluasi kekurangannya di mana. Perintah Bapak Presiden, seluruh sekolah harus memiliki satgas COVID. Dari guru, pengurus sekolah, orang tua murid mungkin, sehingga pelaksanaan pertemuan tatap muka ini di daerah-daerah aman dapat dilaksanakan untuk menghindari sekali lagi kita kehilangan generasi. Kemudian, tapi di daerah-daerah yang memang menurut kepala daerah itu daerah rawan penularan, kita jangan mengambil risiko daring. Kemudian berkaitan dengan mikro ini prinsipnya adalah dilakukan pengetatan atau pengawasan pengendalian masyarakat, kegiatan masyarakat secara bertingkat. Yang sekarang ada adalah di tingkat provinsi dan kabupaten. Namun diharapkan dengan mikro ini ada tingkat kecamatan, kelurahan desa, RW, sampai dengan RT. Sehingga setiap kabupaten memiliki peta tingkat kecamatan, zonanya bagaimana. Setiap kecamatan memiliki peta zonasi, merah, kuning, hijau, dan lain-lain, untuk tingkat kelurahan dan desa. Dan seterusnya sampai tingkat ke bawah, sampai peta zonasi tingkat RT, warnanya yang bisa berbeda-beda. Kemudian dari ANEF yang kami lakukan, ada 3 indikator utama. Nanti juga akan kami lakukan ANEF lanjutan untuk melihat apakah PPKM Mikro itu efektif atau tidak di lapangan. Yang pertama adalah indikatornya setelah turunnya instruksi Mendagri tentang PPKM, kepala daerah membuat turunan, misalnya surat edaran kepada jajaran di bawahnya, menjabarkan instruksi Mendagri tersebut sesuai dengan tantangan spesifik, sesuai
kasus COVID di wilayah masing-masing. Jadi ini perlu ada semacam surat edaran yang menjadi kebijakan dari rekan-rekan kepala daerah dan menjabarkan. Jadi tidak hanya menjadi surat pengantar, karena kita lihat ada beberapa daerah instruksi Mendagri itu hanya diberikan surat pengantar, setelah itu diedarkan ke bawah tanpa menjabarkan, padahal masalahnya berbeda tiap-tiap daerah. Yang kedua, ada rakor Forkompinda, rapat koordinasi Forkompinda. Kalau provinsi, tingkat provinsi dengan Kapolda, dengan Pangdam dan Rem, kemudian dengan Kajati dan Kabinda dan lain-lain untuk membahas apa strategi dan langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam setiap per 2 mingguan PPKM. Kemudian ada rakor antara daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Ini juga jarang kami temukan. Kami beberapa tanyakan kepada kepala daerah tingkat 2, termasuk juga pejabat-pejabat di tingkat provinsi. Jadi kalau sudah keluar PPKM, Inmen, ya tidak dilakukan rakor. Tingkat 1 tingkat bergerak sendiri, tingkat 2 juga bergerak sendiri. Ini kita harapkan betul teman-teman gubernur, rekan-rekan gubernur bisa mengkoordinasikan strategi untuk mengendalikan pandemi COVID di wilayah provinsi. Demikian juga untuk tingkat 2, rekan-rekan Bupati Wali Kota dapat melaksanakan rakor dengan Kapolres, Dandim, dan lain-lain, Kajari, dan kemudian memberikan arahan kepada tingkat kecamatan, kelurahan masing-masing. Bila perlu RT dan RW di Zoom meeting kan mungkin yang memiliki sarana itu. Itu sehingga akan tajam betul. Yang ketiga adalah indikatornya adanya posko secara bertingkat. Di tingkat kecamatan ke bawah. Kalau posko di tingkat kabupaten kota sudah ada. Tingkat kecamatan, posko Satgas Covid-nya, kemudian di kelurahan desa, RW sampai ke RT. Sehingga ketika ada zonasi yang merah, dapat dilakukan karantina wilayah atau lockdown tingkat mikro. Kalau RW itu merah, ya RW itu yang dikunci. Desa kelurahan itu yang dikunci. Sehingga tidak berdampak luas untuk masalah dalam rangka untuk kita pemulihan ekonomi. Nah, yang terakhir saya mikir adalah mengenai arahan Bapak Presiden untuk percepatan vaksinasi. Dan sesuai arahan Bapak Presiden, untuk mempercepat vaksinasi ini nanti, selain menggunakan jalur selama ini, yaitu jalur Pemda dan jajaran Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, juga secara vertikal, nanti TNI akan melaksanakan dengan saluran komandonya, dan juga Polri juga melakukan dengan saluran komandonya. Vaksin akan diberikan dalam jumlah tertentu kepada TNI dan kepada Polri, dan memanfaatkan jaringan kesehatan TNI dan Polri, itu langsung akan melakukan vaksinasi dengan eksekusinya oleh jajaran TNI Polri. Nah, ini perlu dikoordinasikan oleh teman-teman kepala daerah supaya target vaksinasi itu tidak overlapping antara Pemda, TNI, dan Polri. Manfaatkan betul, laksanakan betul mungkin skala prioritas, mulai dari kelompok usia, kelompok rentan, kemudian juga yang wajib nakes, guru, kemudian juga zonasi. Daerah-daerah yang merah seperti Bangkalan, Kudus, ini harus digenjot betul, vaksinasi ini dipercepat. Kemudian juga ada terobosan-terobosan kreatif dari rekan-rekan kepala daerah, misalnya vaksinasi massal, vaksinasi berbasis Banjar seperti di Bali, itu sangat efektif sekali, cepat sekali. Nah, ini mungkin belajar dari daerah lain juga yang relatif sukses mempercepat vaksinasi. Kami kira ini yang kami sampaikan Bapak Menko, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Malam ini juga kami setelah rapat ini akan memperbaiki dan sesuai dengan hasil rapat draft Inmen, instruksi Mendagri untuk PPKM, dan selesai besok pagi sudah sampai ke Bapak Ibu sekalian di daerah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Mendagri.
atas tadi penjelasannya dan sekaligus juga memberikan arahan untuk Bapak Ibu Kepala Daerah. Selanjutnya kami persilakan Ibu Menteri Keuangan mungkin juga terkait dengan pemulihan ekonomi, beberapa terkait dengan DAU, DBH, dan juga yang terkait dengan kebutuhan pendanaan untuk isolasi maupun untuk realisasi posko yang selama ini menggunakan sebagian dana dari Kemendes. Silakan Bu Menteri Keuangan. Terima kasih Pak Menko. Saya mohon mungkin untuk bahan tayangan saya bisa ditayangkan supaya mudah juga untuk menjelaskan. Tadi Pak Menko sudah menjelaskan secara sangat rinci dari sisi COVID-nya dan perkembangan yang perlu untuk kita semua tangani bersama. Kami akan melihat dari sisi bagaimana penganggarannya, terutama dari APBD yang berasal dari DAU, DBH, DID, dan dana desa di dalam penanganan COVID-19. Tolong langsung halaman ke-19. Bapak Menko, dengan adanya penerapan PPKM Mikro, saya akan sampaikan dan laporkan di dalam forum ini sekaligus halaman 14 dulu. Rincian dari realisasi DAU 14 dari DAU, DBH, DID, dan dana desa yang memang di-earmark untuk penanganan COVID. Kalau kita lihat total penggunaan DAU, DBH yaitu 34 triliun yang di-earmark, yaitu 8% dari pagunya untuk COVID, 34 triliun, realisasinya sampai saat ini 2,9 atau 8,52. Rinciannya adalah untuk penanganan COVID langsung dari 10,7 triliun, 1,2 sudah dialokasikan untuk mendukung vaksinasi yang anggarannya menggunakan APBN, terutama dari Kementerian Kesehatan, namun daerah juga melakukan dukungan biasanya untuk pelaksanaan vaksinasi, acara, dan yang lain-lain. Itu dari 6,4 triliun dari 294 miliar atau 4,56. Dukungan untuk kelurahan ini yang penting karena kalau PPKM Mikro memang satuannya adalah di level desa atau kelurahan. Dari 1 triliun baru 70 miliar, itu 6,9, dan insentif tenaga kesehatan, terutama yang merupakan tenaga kesehatan dari masing-masing daerah. Bisa jangan berubah dulu, masih di situ tadi. Dan belanja kesehatan yang lain. Kemudian untuk DID yang sumbernya dari DID yang kemudian dipakai untuk penanganan COVID ada 4,3 triliun, sudah dipakai 1,1. Itu breakdown-nya adalah untuk digitalisasi, untuk umum penanganan COVID dan untuk sarana prasarana. Dan komponen ketiga dari TKDD, transfer ke daerah dana desa, adalah dana desa, di mana dana desa 8% pagunya dari yang 72, yaitu 5,76 triliun adalah juga untuk penanganan COVID. Dan sudah tersalurkan 4,49 atau 78%. Jadi secara total Bapak Menko dan Bapak Ibu sekalian, para pimpinan daerah, dari 44,15 triliun transfer ke daerah yang di-earmark untuk yang digunakan, dialokasikan dan boleh dialokasikan untuk COVID, sudah digunakan 8,5 atau 19,38. Kami akan memberikan untuk beberapa yang terutama tadi ditekankan Pak Menko adalah mengenai PPKM Mikro. Karena ini PPKM Mikro adalah disiplin kita sampai level ke bawah. Tadi Pak Mendagri juga sudah sangat rinci. Kalau kita lihat dana desa, itu harusnya juga bisa mendukung untuk penanganan pandemi COVID di dalam rangka melaksanakan PPKM. Nah, kita lihat di sebelah kanan tabelnya dari dana desa yang jumlah desanya 74.000 lebih atau mendekati 75.000 atau 74.961 per provinsi ada jumlah desanya. Pagunya 72 triliun. Sampai hari ini sudah disalurkan untuk penyaluran yang berhubungan untuk penanganan COVID adalah sebesar 3,8 triliun untuk 50.291 desa. Jadi dalam hal ini penyaluran 8% dari dana desa
sebesar 3,8 triliun dan penyaluran dana desa tahap pertama untuk COVID adalah 650 miliar sehingga total 4,49 triliun. Ini kita harapkan sebetulnya seluruh provinsi, terutama tadi yang disebutkan zona-zona merah, bisa menggunakan dana TKDD itu entah dana desa, DID, atau DAU-DBH untuk bisa mensukseskan penanganan COVID sehingga penyebaran bisa terus kita atasi atau dicegah. Nah, earmark dari DAU-DBH pada Pemda yang status COVID-nya tinggi atau zona merah itu masih rendah. Ini tentu disayangkan karena sebetulnya kalau seadanya dana ini bisa digunakan, mungkin juga bisa mencegah lebih efektif dan lebih baik dari sisi pencegahan penyaluran sehingga daerah-daerah yang masuk dalam status merah bisa segera kembali kepada status kuning atau hijau. Kalau kita lihat di tabel ini bahkan 8 daerah di dalam zona merah ini realisasi dari DAU-DBH-nya yang 8% untuk COVID bahkan masih 0%. Padahal ini udah bulan Juni. Jadi dari 1,1 triliun 69 miliar sudah digunakan, tapi 8 daerah yang kami lingkari ini masih 0 rupiah untuk penanganan COVID. Kalau belanja earmark di dalam rangka mendukung kelurahan, ini dalam hal ini memang tidak semuanya, tapi kita lihat di tabel yang di tengah. Itu juga realisasinya masih sedikit. Mungkin yang muncul adalah dari Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk belanja earmark 8% untuk dukungan vaksinasi, tadi Pak Menko menyampaikan Bapak Presiden instruksinya Juli sudah bisa 1 juta per hari. Ini pasti membutuhkan gotong royong dan partisipasi daerah untuk ikut mensukseskan. Nah, anggaran dari APBD sendiri untuk bisa mendukung pelaksanaan vaksinasi bukan untuk membeli vaksinnya tetap gratis, tapi biasanya mau mengumpulkan orang dan yang segala macam itu ada 314 miliar. Dan dalam hal ini realisasinya baru 12 miliar. Ini mungkin juga perlu untuk dilihat lagi sehingga nanti vaksinasi yang ingin ditingkatkan terutama untuk mencapai 1 juta per hari pasti peranan pemerintah daerah menjadi penting. Nah, alokasi dana transfer umum dalam hal ini yang untuk zona yang merah ini sudah mencapai adalah 15 triliun dan sudah ditransfer 7,3. Jadi dalam hal ini transfernya sudah terjadi, tapi penggunaan terutama earmark untuk penanganan COVID kayaknya perlu ditingkatkan. Ibu Bapak sekalian, juga di dalam rangka kita menangani COVID, karena tadi Pak Mendagri menyampaikan banyak yang sudah menurun atau bahkan lelah, apalagi insentif untuk tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan ini yang di garda depan. Dan kalau COVID-nya naik, mereka pasti akan menghadapi kondisi yang jauh lebih tinggi lagi risikonya. Ini untuk insentif tenaga kesehatan yang ada di daerah, dan dialokasikannya adalah melalui BOK dalam hal ini biaya operasi kesehatan. Ini juga masih belum terserap semuanya bahkan untuk yang tahun 2020. Jadi untuk tahun 2020 4,17 triliun penyalurannya sudah disalurkan semuanya dari pusat, namun penyerapannya baru 3,25. Nah, kalau kita lihat yang di shade di belakang, pembayaran untuk kinerja tahun 2020 kepada 797.114 nakes itu sudah terrealisasi 3,13 triliun. Tapi untuk pembayaran kinerja tahun 2020 ada yang baru direalisir tahun 2021. Untuk 24.784, yaitu sebesar 121,6 miliar. Untuk tahun 2021 ini ada yang sudah mulai dibayarkan baru untuk 905 nakes sebesar 3,9. Nah, ini berarti mohon sekali untuk pemerintah daerah memberikan perhatian kepada tenaga kesehatan yang anggaran untuk insentifnya sudah disediakan namun belum terrealisir.
Kalau kita lihat pembayaran insentif tenaga kesehatan yang paling tinggi adalah di Provinsi Jawa Tengah. Sudah terrealisir untuk 114.236 nakes, yaitu 454,6 miliar. DKI Jakarta penyerapannya paling tinggi 98%, dan yang paling rendah adalah untuk Nusa Tenggara Timur baru 43%. Masih ada dana di Jawa Barat sebesar 128,4 miliar yang belum terbayarkan atau terrealisir untuk tenaga kesehatan. Nah, untuk insentif nakes seluruh provinsi ada di halaman ini, dan di sini kelihatan bahwa untuk Provinsi Jawa Barat 128,49 miliar masih tersisa anggaran insentif nakes tahun 2020 yang belum atau tidak terbayarkan. Ini mohon untuk dilihat apakah memang jumlah tenaga kesehatan yang nggak ada, jadi anggarannya kelebihan, atau ada tapi mereka belum terima. Ini kan total tenaga kesehatan per provinsi ada detailnya di dalam tabel ini, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk dana PEN, bidang kesehatan yang masuk di dalam Kementerian Kesehatan sampai dengan 11 Juni ini, alokasinya adalah 102 triliun, DIPA yang sudah didipakan 51, sampai dengan 11 Juni ini sudah terrealisir 23,8 triliun atau 46. Sebagian adalah untuk diagnostik, yaitu sebesar 6,1 triliun. Namun dari DIPA 6,1 baru terrealisir 240 miliar. Untuk testing ini juga kelihatan 240 miliar, itu mayoritas adalah hanya untuk testing saja dari angka 6,1. Jadi dalam hal ini mungkin perlu untuk testing realisasinya yang sangat rendah ini perlu untuk dilihat apakah karena masih menggunakan stok testing yang lama sehingga belum membeli lagi. Dan dalam hal ini mungkin perlu untuk dilihat, karena nanti kalau kita lihat tadi jumlah testingnya menurun sehingga kita tidak bisa mendeteksi, melakukan tracing, dan kalau tidak melakukan tracing bisa terjadi penyebaran yang tidak bisa kita cegah. Untuk terapeutik artinya untuk penyembuhan dan pelayanan bagi mereka yang dirawat, itu anggarannya 41 triliun, didipakan 24,7 dan sudah dibayarkan 15,4. Kemarin ada kepala daerah yang menanyakan mengenai pembayaran bagi rumah sakit. Kami akan mempercepat, tapi ini adalah sangat tergantung juga tadi mengenai auditnya. Ini dari klaim pasien sudah dibayarkan 11,9 triliun, insentif nakes yang berasal dari pusat 3,4 triliun, insentif nakes yang daerah tadi sudah saya sampaikan. Dan yang paling besar memang untuk vaksin. Dari anggaran vaksin ini 20 triliun sudah didipakan dan sudah terrealisir 8,1. Pengadaan vaksin yang sekarang ini sudah lebih dari 92 juta di Indonesia. Mungkin sebagian masih dalam bentuk bulk yang nanti akan segera didistribusikan. Kita harap betul-betul bisa memenuhi target yang 1 juta per hari. Nah, kita berharap Bapak dan Ibu sekalian, antara belanja yang ada di Kementerian Kesehatan dan yang ada di BNPB bisa sinkron dengan yang berasal dari daerah, sehingga bisa bersama-sama menangani COVID, terutama untuk tadi testing. Testing itu dari pusat ada, tracing dalam hal ini perlu untuk mayoritas adalah untuk TKDD yang harus melakukan, dan untuk pelayanan dalam hal ini terbagi antara pusat dan daerah. Jadi kita berharap supaya kebersamaan atau sinkronisasi ini menjadi perhatian kita bersama. Termasuk dalam hal ini untuk vaksinasi. Vaksinasi itu mayoritas anggarannya dari daerah, dari pusat 53 triliun, namun daerah berpartisipasi biasanya untuk itu pelaksanaannya dari vaksinasi, termasuk memobilisasi masyarakat.
Nah, ini agar bisa makin sinkron sehingga program vaksinasi bisa betul-betul bisa direalisir. Bapak Menko, kami hanya ingin menyampaikan untuk beberapa pemulihan ekonomi, sebetulnya situasi sampai dengan April dan Juni ini, awal Juni sudah membaik. Kalau kita lihat dari mobilitas masyarakat halaman 25, itu sudah menunjukkan adanya pemulihan yang cukup tinggi. Nah, yang kita harapkan adalah pemulihan ini tidak kemudian menyebabkan penularan COVID yang juga ikut tinggi. Karena kalau waktu aktivitas ekonominya meningkat, penularan naik, nanti akan dipaksa menginjak rem dan itu nanti turun kembali. Jadi ini sekarang kita betul-betul sedang berupaya agar pemulihan ekonomi tetap berjalan, dan ini hanya bisa berjalan kalau kita semua bisa menangani dan mencegah jumlah penularan COVID. Kita lihat untuk 4 provinsi terbesar yang kemarin sudah dikumpulkan oleh Bapak Presiden, ya, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, itu sudah mulai menunjukkan kenaikan. Mungkin yang merah ini masih Jakarta agak tertinggal dari sisi mobilitas, namun ini sudah mulai accelerated sebetulnya cukup tinggi, dan yang paling bawah adalah Bali. Namun yang lainnya sebetulnya sudah meningkat cukup tinggi. Nah, kalau kemudian sekarang ini akhir-akhir ini terjadi COVID yang menyebabkan misalnya Jawa Tengah yang biru muda itu yang sudah masuk dalam zona aktivitasnya melebihi kondisi sebelum pre-COVID, nanti kalau harus dilakukan PPKM yang menyebabkan mobilitas turun, pasti ada dampaknya ke perekonomian lagi. Jadi kita sebetulnya ini sekarang sedang menjaga kurva yang sebelah kanan atas itu, beberapa provinsi yang sebetulnya sudah bagus, sudah menembus apa yang disebut sumbu nol, dan sekarang aktivitasnya itu bahkan sudah sama atau di atas kondisi sebelum terjadinya COVID, yaitu bulan Februari tahun lalu. Namun kalau sekarang peningkatan COVID-nya melonjak sangat tinggi, nanti akan menghasilkan dampak yang tidak baik bagi ekonomi kita. Ini yang menjadi perhatian bagi kita semuanya. Mungkin saya terakhir halaman 29 untuk bisa meyakinkan kita semua. Lihat di halaman 29 ini, consumer index kita sudah merambat di atas zona 100. Itu sudah jauh lebih baik dalam kondisi 12 bulan terakhir yang semuanya jatuh di level 80. Namun ini masih jauh di bawah kondisi pre-COVID. Kalau pre-COVID dulu consumer confidence itu bisa mencapai 128. Sekarang sudah di atas 100 tapi masih di 105. Dan oleh karena itu kita itu masih perlu untuk jagain consumer confidence, dan itu sebagian besar terutama yang kelompok menengah atas sangat dipengaruhi oleh COVID. Lihat retail sales atau penjualan retail kita, lonjakannya sudah sangat tinggi pada bulan Mei kemarin. Nah, kita tidak ingin terjadi kemudian lonjakan tinggi ini udah mulai nunjukin ada tukikan ke bawah. Kalau COVID naik, saya khawatir nanti retail sales menjadi menurun lagi. Makanan minuman dalam hal ini sebelah kanan yang merah juga sudah naik bahkan di atas pre-COVID. Dan ini yang perlu untuk kita jaga. Tapi yang lain seperti sandang masih di bawah pre-COVID, dan rekreasi maupun rumah tangga masih perlengkapan rumah tangga masih di bawah pre-COVID. Inilah PR kita bersama untuk memulihkan ekonomi nasional kita supaya kita bisa betul-betul mengembalikan. Ada satu mungkin survei yang akan saya share untuk Bapak dan Ibu sekalian per pulau. Ini survei dari Mandiri yang menunjukkan indeks belanja yang menunjukkan kenaikan, halaman 31 untuk menunjukkan. Kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat di sini sudah menunjukkan adanya frekuensi belanja yang meningkat. Hal yang belum pulih betul hanyalah di Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara. Tapi yang lainnya sudah menunjukkan suatu
lonjakan yang cukup tinggi. Nah, sekarang kalau COVID-nya ada di daerah-daerah seperti Sumatera, Jawa, ini pasti akan mengancam tadi belanja yang sudah meningkat, yang pasti akan bisa memulihkan ekonomi nasional. Mungkin demikian Pak Menko yang kami ingin sampaikan. Artinya saya ingin menyampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu sekalian, kondisi ekonomi sudah mulai pulih, tapi kita melihat beberapa tren dari COVID yang bisa mengancam pemulihan ekonomi. Anggaran sudah ada dan seharusnya itu digunakan di dalam rangka kita tetap bisa menjaga antara pemulihan ekonomi yang sedang bergerak kuat dengan mencegah penularan COVID dan tentu sukses dari vaksinasi yang sangat penting. Demikian Pak Menko yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Menteri Keuangan. Tadi apa yang dipaparkan Ibu Menteri Keuangan sudah jelas bahwa terjadi pemulihan ekonomi dan juga anggaran untuk penanganan COVID untuk 3T dan kegiatan kedisiplinan masyarakat itu sebetulnya dananya sudah ada, tinggal tentu pemanfaatan secara optimal. Selanjutnya kami mohon Pak Jaksa Agung terutama mendorong Forkominda untuk membantu menjaga PPKM mikro, Pak, agar daerah bisa lebih tegas menangani COVID ini. Silakan Pak Jaksa Agung. Baik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan atau yang mewakili, Panglima TNI atau yang mewakili, Kepala Kepolisian yang telah mewakili, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Satgas Kepolisian, Gubernur, dan Bupati, Wali Kota, serta Forkopindo seluruh Indonesia. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya pada kita sekalian. Sehingga pada hari ini kita sampai pada kesempatan untuk dapat menghadiri rapat koordinasi yang dilakukan secara virtual. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para narasumber lainnya dan sehubungan dengan penanganan COVID-19 di tanah air, sebagai upaya yang telah ditempuh pemerintah dimulai dari kebijakan pembatasan mobilitas, larangan mudik, program vaksinasi, kampanye penerapan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan tentunya mencuci tangan. Dan pemberlakuan pembahasan kegiatan masyarakat atau PPKM meskipun pandemi COVID-19 yang saat ini belum berakhir, namun ikhtiar pemerintah tersebut cukup efektif menekan penyebaran COVID-19. Saat ini kita harus senantiasa meningkatkan kewaspadaan, mengingat adanya varian jenis virus baru yang telah masuk ke beberapa wilayah di tanah air, sehingga kita semua harus bersama-sama berkolaborasi, bersinergi, saling membahu, serta saling menjaga agar varian jenis baru tersebut dapat kita kendalikan. Terlebih dalam pasca libur Lebaran Idul Fitri 2021, telah terjadi peningkatan kasus infeksi COVID-19 di seluruh daerah di tanah air, yang semakin mengkhawatirkan seperti lonjakan kasus COVID-19 di Bangkalan, Madura, Kudus, dan terdapat sejumlah daerah lainnya yaitu Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara. Menurut catatan terdapat 7 provinsi yang juga mengalami peningkatan kasus aktif, yakni Aceh, Sumut, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, NTB, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan. Untuk itu, pada kesempatan ini perlu dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan PPKM periode 1-14 Juni 2021 yang telah berjalan untuk menginventarisir hambatan dan menemukan langkah strategis yang dapat dijadikan catatan untuk pelaksanaan PPKM tahap berikutnya. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, berkaitan dengan kejaksaan dalam evaluasi perkembangan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, maka dapat kami sampaikan arahan dari
para gubernur dan bupati, wali kota, anggota Forkopindo di seluruh Indonesia. Yang pertama, Kejaksaan Republik Indonesia mendukung penuh kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penanganan COVID-19. Salah satunya melalui pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Hal tersebut sebagai wujud ikhtiar kita bersama mencegah penyebaran COVID-19. Oleh karenanya, Kejaksaan akan memberikan dukungan penuh terutama yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan. Yang kedua, awasi dan monitoring selalu perkembangan kasus COVID-19 di daerah masing-masing, termasuk kesehatan para pegawai guna mengetahui dan menekan laju perkembangan COVID-19. Ketiga, dampingi kepala daerah setiap pelaksanaan kebijakan penanggulangan COVID-19, seperti percepatan vaksinasi, program bantuan sosial, program pemulihan ekonomi nasional, dan program lainnya di daerah masing-masing, sehingga diharapkan dapat mencegah penyimpangan dan selalu mengedepankan diskusi dan beri solusi apabila terjadi permasalahan. Yang empat, jalin komunikasi secara intensif antara Forkopindo sehingga terciptanya kekompakan dan kesamaan persepsi, visi dan misi berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam percepatan penanggulangan COVID-19. Sekaligus agar tidak ada aturan kebijakan yang saling bertolak belakang dan bertentangan dan tumpang tindih antara satu dengan lainnya. Kelima, dukung kepala daerah agar dapat terus menciptakan inovasi di tengah pandemi, khususnya dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 seperti program Kampung Tangguh, Desa Sehat, Jogo atau Jogo Tonggo, dan lain-lain sebagainya yang cukup efektif mencegah penyebaran dalam penanganan COVID-19. Keenam, dorong kepala daerah agar melakukan percepatan testing tracking dan treatment sesuai target uji sampel dari pemerintah, termasuk dengan memperbanyak alat pengujian di tempat-tempat umum seperti pasar, tempat ibadah, mal, terminal, stasiun, dan lain-lain. Ketujuh, maraknya pelanggaran dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan alat kesehatan COVID-19 oleh oknum tertentu dan kerumunan. Maka saya menghimbau untuk dituntut secara maksimal terhadap pelaku yang menyalahgunakan alat kesehatan demi meraup keuntungan pribadi dengan mengabaikan keselamatan rakyat. Sehingga tersebut dapat memberikan efek jera bagi para pelaku sebagai warning atau peringatan agar tidak ada lagi pelaku yang bermunculan. Kiranya keluarga besar Adiaksa, Kejaksaan, TNI, Polri, ASN, dan pegawai BUMN, BUMD, termasuk keluarganya, dan menjadi suatu role model dalam penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat dan tidak mengadakan kegiatan dapat berpotensi menimbulkan kerumunan massa. Optimalkan pemanfaatan sarana teknologi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan. Hindari dan kurangi kegiatan di luar kantor, termasuk kegiatan kunjungan kerja ke lapangan yang dapat memicu interaksi dengan orang luar. Tujuannya tidak lebih untuk menjaga diri agar tidak terpapar virus. Kesepuluh, optimalkan media sosial yang dimiliki instansi dan pribadi untuk terus berkampanye secara masif dalam penerapan protokol kesehatan, misalnya kampanye 3M, memakai masker, menjaga jarak aman, mencuci tangan, serta budaya hidup sehat. Teruskan lakukan sosialisasi agar masyarakat tetap tenang dalam menghadapi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Serta sampaikan bahwa dalam melakukan pencegahan dan penanganan COVID-19 perlu dukungan dan komitmen bersama seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Semoga langkah-langkah kita dan upaya-upaya kita dalam mencegah mencegah terjadinya berkembang COVID-19 yang semakin hari dan semakin meresahkan dapat
kita tanggulangi bersama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Santi, santi, santi om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih Bapak Jaksa Agung atas arahannya yang jelas. Dan selanjutnya kami persilakan yang mewakili Menteri Kesehatan, Dirjen Kesmas. Silakan. Terima kasih Pak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Menko Perekonomian, Bapak Menteri Dalam Negeri, Ibu Menteri Keuangan, Bapak Jaksa Agung, Kasatgas COVID-19, yang mewakili Panglima TNI, yang mewakili Kapolri, Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Bupati, dan Forkompinda. Mohon izin Bapak, saya menyampaikan permohonan Bapak Menteri yang tidak dapat hadir. Dan untuk beberapa hal yang bisa kami sampaikan sesuai dengan arahan Pak Menteri, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko dan Bapak Mendagri terkait kondisi saat ini, saya tidak akan mengulangi. Tapi informasi Pak Menko, paparan kami menunjukkan data per tanggal 12 Juni itu masih tempat tidur yang penuh itu sekitar 68, Pak. Dalam waktu 2 hari sudah mencapai 70, Pak. Tadi di paparan Bapak. Berarti ini menunjukkan banyaknya kasus-kasus yang masuk ke rumah sakit, baik menggunakan tempat tidur di rumah sakit biasa, isolasi, dan juga tempat tidur insentif yang tentu mohon dapat perhatian dari para gubernur maupun bupati wali kota. Data-data yang disampaikan Bapak Ibu tadi disampaikan oleh Pak Menko, mohon tidak dilihat per provinsi saja, tetapi dilihat per kabupaten dan per kecamatan. Bahkan kalau memang kita melihat alangkah baiknya kalau lihat per rumah sakit. Pak Menko, kami juga melihat bahwa memang jumlah kasus yang meningkat per 1 Juni ini dibandingkan dengan Idul Fitri tahun 2020, Natal tahun baru dan Idul Fitri 2021, jumlah kasus meningkatnya tidak sampai seperti pada Natal tahun baru. Tetapi kalau kita lihat jumlah yang dirawat di rumah sakit melewati jumlah kasus yang terjadi pada selesai Natal tahun baru berdasarkan jumlah hari sejak kegiatan. Dan ini menjadikan warning bahwa yang dirawat di rumah sakit lebih banyak, kemungkinan besar bahwa kasus yang terjadi sebetulnya lebih tinggi lagi. Sehingga tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Mendagri maupun Pak Menko, perlunya testing dan tracing ini sangat diharapkan. Dan testing dan tracing mohon dapat dilaporkan secara lengkap, Pak. Karena seringkali ada data-data yang kita lihat belum bisa lengkap, sehingga menampakkan bahwa seolah-olah jumlah kasus tidak terlalu banyak, tetapi kalau kita melihat jumlah kasus yang dirawat di rumah sakit akan terlihat. Pada slide berikutnya kita lihat bahwa penambahan kasus, slide selanjutnya, penambahan kasus dari tanggal 17 Mei, yaitu angka terendah pada tahun ini, di jumlah 23.601 yang dirawat, dan pada 12 Juni, artinya dengan waktu yang tidak lama, kita sudah meningkat menjadi 84%. Dan ini menunjukkan kasus ini cukup cepat. Dan kami mengharapkan seperti yang tadi kami sampaikan lanjut, pada slide berikutnya kami sangat mengharapkan dari data yang tadi kami sampaikan Pak Menko, per tanggal 12 Juni, kita melihat Jawa Tengah baru mencapai 68%. Tapi dalam waktu 2 hari, pada hari ini 14 Juni, kita sudah mencapai bahwa BOR itu mencapai 70%. Dan ini tentunya harus mendapat perhatian yang kuat. Dan kalau kita melihat seperti ini, tampaknya kita masih di bawah standar. Tetapi kalau kita lihat selanjutnya adalah per kabupaten kota, kita akan melihat bagaimana kondisi di kabupaten kota yang angka-angkanya menjadi lebih dari ada yang sampai 100%. Artinya ini sudah warning masih banyak pasien yang tidak mendapat tempat di rumah sakit.
apalagi juga di beberapa daerah ini menjadi sangat besar. Termasuk di daerah Kudus, Kabupaten Bandung, Grobogan, Purwakarta, dan selanjutnya. Baik di tempat tidur isolasi maupun tempat tidur bor tempat tidur insentif. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, kami untuk mendukung hal ini, kami sangat mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu Gubernur dan Bapak Ibu Wali Kota dan Kabupaten Kota untuk Bupati, untuk mendapatkan dukungan seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa dukungan untuk tenaga kesehatan diperlukan. Sebagai contoh, ada salah satu kabupaten, Bapak, tenaga kesehatan yang terpapar COVID sudah mencapai 200 orang. Dan tentu ini akan mengganggu pelayanan kesehatan ketika kita akan meningkatkan upaya tersebut. Dan mungkin harapan kami bahwa selain insentif, tapi tempat untuk mereka beristirahat dan juga dukungan untuk tambahan vitamin dan sebagainya bagi mereka mungkin mendapat perhatian dari Bapak Gubernur maupun Bapak Bupati dan Wali Kota. Selanjutnya kami juga sangat mengharapkan untuk mendapat perhatian terkait dengan penyediaan dan pemantauan tempat isolasi dan karantina, khususnya bagi orang-orang yang kontak erat, yang tidak bergejala maupun bergejala ringan. Karena data menunjukkan bahwa banyak sekali dari mereka yang tidak mau dikarantina ataupun tidak ada tempat karantina. Bapak Ibu, selain tadi disampaikan pentingnya isolasi, karantina maupun pemeriksaan testing dan tracing, selanjutnya adalah tentang vaksinasi. Dan kami sangat berharap untuk percepatan vaksinasi ini memang diharapkan 1 juta per hari. Mungkin sudah kita mulai minggu ini kita meningkatkan menjadi 500.000 per hari, kemudian 700 sehingga pada awal Juli kita sudah bisa mencapai 1 juta per hari. Dan kami sangat mengharapkan ketika kondisi saat ini bahwa kalau kita biasanya berbicara tentang dari hulu ke hilir, kalau saat ini kita harus menguatkan dari hulu tapi tidak melupakan hilir. Artinya penambahan tempat tidur dan rujukan pasien ini perlu diperhatikan. Kemudian mobilisasi nakes, mohon izin Pak Menko, mungkin tadi disampaikan oleh Pak Mendagri, wilayah satu wilayah aglomerasi misalnya Bandung Raya, kemudian Solo Raya, ini bisa saling mendukung untuk mobilisasi nakes maupun rujukan. Karena ada tempat-tempat tertentu yang sudah penuh, tentu daerah sekitarnya harus bisa membantu menyanggah. Dan khususnya untuk daerah tertentu, persiapan rumah sakit lapangan harus segera disiapkan agar pasien-pasien dapat bisa dilayani. Dan tentunya pengetatan dalam karantina ini sangat penting, juga isolasi, karena merekalah yang akan menularkan. Sedangkan di sisi diagnostik kami sudah mempersiapkan Pak Menko stok rapid antigen dan reagen PCR. Mohon izin Bu Menko, memang Bu Menteri Keuangan kami memberinya secara bertahap karena kita mengharapkan barang-barang itu nanti tidak sampai kadaluarsa. Demikian hal ini akan mendukung kegiatan testing, tetapi hal ini sangat dibutuhkan dukungan dari Bapak Ibu Gubernur dan Bupati Wali Kota agar masyarakat bisa mendukung pelaksanaan ini. Selain percepatan vaksinasi. Dan tentunya sebagaimana yang kita harapkan terkait dengan protokol kesehatan perlu dikuatkan. Terima kasih kepada Pak Mendagri karena beberapa poin yang sangat mendukung kami untuk pelaksanaan PPKM Mikro. Demikian yang bisa kami sampaikan Pak Menko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Bu Dirjen. Selanjutnya kami persilakan Pak Kasatgas COVID. Silakan Pak. Terima kasih Pak Menko. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Menko Perekonomian,
Bapak Mendagri, Ibu Menkyu, Ibu Menkes, ya, atau yang mewakili, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung, yang saya hormati para gubernur, Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Bupati yang mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Saya selaku Kasatgas sesuai dengan tema kegiatan hari ini untuk rapat evaluasi perkembangan pelaksanaan PPKM Mikro, saya akan melaporkan tentang evaluasi kinerja posko daerah dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro. Yang kami soroti di sini adalah tentang pelaksanaan fungsi posko PPKM Mikro yang meliputi 4 hal, yaitu fungsi pencegahan, fungsi penanganan, fungsi pembinaan, dan pendukung. Fungsi-fungsi ini seharusnya dijabarkan di dalam program kegiatan yang harus dilaksanakan oleh posko PPKM Mikro. Dari total kegiatan PPKM Mikro yang dilaksanakan oleh 34 provinsi, maka kita menginventarisir terdapat 33.531.558 kegiatan. Penjabaran dari 4 fungsi posko PPKM Mikro, mulai dari fungsi pencegahan dan penanganan, yaitu edukasi dan sosialisasi 3M. Ini menunjukkan persentase yang cukup tinggi, 77,76%. Kemudian pembagian masker itu 7,67%. Kegiatan penegakan disiplin 2,19%. Pengawasan keluar masuk wilayah 0,33%. Penyemprotan disinfektan 0,24%. Terus fungsi pembinaannya menyangkut pembubaran kerumunan 0,19%. Pemberlakuan pembatasan jam malam 0,12%. Mendukung program vaksinasi 0,10%. Pasang spanduk, baliho, pamflet 0,06%. Menegur kegiatan kerumunan atau meniadakan kegiatan sosial 0,03%, melakukan pelacakan kontak erat atau tracing 0,01%, menutup rumah ibadah di zona orange atau merah itu 0,001%. Dari parameter kegiatan ini, maka poin evaluasi yang ingin saya laporkan atau sampaikan di sini adalah kegiatan pelacakan khususnya untuk kontak tracing, posko desa atau kelurahan, kemudian penegakan disiplin, pembubaran kerumunan di tempat secara tegas dan aktif, serta pengawasan penyekatan wilayah perlu diintensifkan atau ditingkatkan lagi. Sehingga kita betul-betul dalam pelaksanaan kegiatan posko PPKM Mikro dapat berjalan dengan baik. Yang berikutnya, saya laporkan tentang evaluasi penerapan PPKM Mikro terhadap tren kasus. Dari pelaksanaan PPKM Mikro yang sudah dilaksanakan, Jawa Tengah itu sebenarnya menempati ranking 1 di dalam jumlah posko dari 34 provinsi. Jawa Timur jumlah poskonya adalah urutan keempat dari 34 provinsi, dan Aceh jumlah poskonya adalah ranking kedua dari 34. Demikian juga dengan jumlah anggota posko. Ini juga Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh menempati posisi teratas. Kemudian ketersediaan fasilitas karantina terpusat. Ini juga Jawa Tengah menunjukkan persentase 45%, Jawa Timur 25%, dan Aceh 70%. Sedangkan jumlah RT yang melaporkan, Jawa Tengah 4.605, kemudian Jawa Timur 346, jumlah RT Aceh yang melaporkan adalah 880. Dari pelaksanaan PPKM Mikro belum. Ini dihadapkan dengan update perkembangan kasus, justru terjadi anomali bahwa Jawa Tengah terdapat kenaikan kasus 3 minggu berturut-turut dengan kenaikan kasus dalam seminggu terakhir sebesar 1,3%. Jawa Timur menawi kenaikan juga 0,47%, dan Aceh mengalami kenaikan sebesar 1,07%. Dengan demikian, evaluasinya adalah besar jumlah posko yang dibentuk belum linear dengan penurunan jumlah kasus. Oleh karenanya perlu intensifikasi pelaksanaan 4P atau fungsi posko, mulai dari pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung.
Ini hendaknya dijabarkan di dalam program kegiatan yang juga tentunya dari Ibu Menteri Keuangan tadi sudah dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan ini. Sehingga juga penyerapan anggaran dengan kegiatan yang dilakukan oleh posko-posko ini bisa direalisasi. Lanjut. Selanjutnya kami sampaikan tentang penerapan PPKM Mikro terhadap tren kasus yang baik dilakukan di posko, terutama di Provinsi Bali, kemudian Kalimantan Timur, dan Riau. Dari jumlah RT yang melaporkan untuk Bali, jumlah 13.464. Kemudian Kalimantan Timur, 1.256, dan Riau, 166. Dihadapkan dengan update perkembangan kasus, Bali terjadi penurunan dalam kasus 3 minggu berturut-turut, dengan kenaikan kasus dalam seminggu terakhir sebesar 0,15%, sedangkan Kalimantan Timur 0,07%, penurunan kasus di Riau sebesar 2,03%. Kesimpulannya, pembentukan posko yang dibarengi dengan optimalisasi fungsi posko berhasil menurunkan tren angka kasus apabila sekali lagi fungsi posko dijabarkan dalam program dan kegiatan yang benar-benar dilaksanakan di lapangan. Lanjut. Yang terhormat Pak Menko, Bapak Ibu Menteri, dan para Gubernur, Pak Jaksa Agung, para Bupati. Selanjutnya saya ingin menyampaikan saran tindak lanjut pelaksanaan kegiatan PPKM Mikro dan posko desa atau kelurahan ke depan. Ada 5 saran yang perlu ditindaklanjuti. Yang pertama adalah sumber daya operasionalisasi kegiatan penanganan COVID-19. Yang pertama, Pemda wajib mengintensifkan penyerapan dan penyaluran anggaran untuk dana operasional kegiatan penanganan COVID-19 di posko PPKM Mikro. Ini mungkin tidak terserap karena juga PPKM Mikro mungkin belum bisa menjabarkan tentang penyusunan program dan kegiatan yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, Pemda memastikan dukungan sarana dan prasarana untuk operasional posko tersedia. Yang ketiga, Pemda mengkomunikasikan kendala dan kebutuhan dukungan kepada KL terkait, serta berkoordinasi dalam langkah tindak lanjut bersama. Yang kedua, penguatan tracing dan tracking. Tenaga tracing di posko desa kelurahan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Ibu PKK, TNI, dan Polri. Ini akan lebih efektif di dalam pelaksanaannya. Kemudian Pemda menetapkan mekanisme insentif untuk tenaga tracing dengan pendanaan yang seperti sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan. Yang ketiga, monitoring dan supervisi aktif dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempelajari data di lapangan untuk formulasi aksi kontingensi dan pengendalian yang tepat. Kemudian Satgas daerah melakukan antisipasi terhadap situasi yang berpotensi menjadi kerumunan, lonjakan kasus akibat peningkatan kegiatan sosial masyarakat maupun pembukaan sektor-sektor sosial ekonomi yang ada di daerahnya. Lalu yang keempat, rakor rutin dan kolaborasi sinergis hendaknya terus dilakukan. Forkompinda melaksanakan rapat koordinasi bersama seluruh posko daerah agar dilaksanakan secara rutin. Inilah fungsi monitoring evaluasi sehingga bisa mengikuti perkembangan kenaikan atau lonjakan kasus yang ada di daerah. Baik itu monitor tentang perkembangan kasus aktif, kemudian tingkat kematian, tingkat kesembuhan, BOR, dan lain sebagainya. Sehingga posko atau pemerintah daerah bisa menerapkan strategi ataupun upaya-upaya untuk mengatasi perkembangan kasus di lapangan. Yang kedua, Pemda mendorong kolaborasi sinergis dengan seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah daerah sendiri, unsur TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, kalangan usaha. Dalam konteks konsep pentahelik ini harus ditingkatkan. Yang kelima, pengawalan soliditas unsur posko. Ketua posko PPKM Mikro harus menjaga soliditas petugas posko, lintas instansi, dan mendorong partisipasi aktif dari setiap unsur. Ini peran dari kepala posko atau ketua posko di masing-masing desa ini sangat menentukan
untuk menjaga soliditas sehingga program atau kegiatan yang sudah direncanakan bisa dilaksanakan secara optimal. Yang terhormat Bapak Menko dan para Menteri, demikian yang bisa kami laporkan sebagai evaluasi dari pelaksanaan kegiatan PPKM Mikro dan Posko Desa Kelurahan untuk saat ini dan perbaikan ke depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Kepala Satgas Pak Ganip atas tadi evaluasinya. Selanjutnya kami persilahkan Panglima TNI yang diwakili oleh Pak Asop. Silakan Pak. Terima kasih Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian. Yang saya hormati Bapak Menteri Perekonomian, Bapak Mendagri, Ibu Menteri Keuangan, Ibu yang mewakili Menteri Kesehatan, yang saya hormati Kasatgas COVID-19, Asop Kapolri, Jaksa Agung. Saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Panglima TNI yang tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal oleh beliau. Sehingga saya diperintahkan untuk mewakili beliau dalam rangka rapat evaluasi perkembangan COVID-19. Lanjut. Apa aja kerjaan di situ tadi? Sudah. Lanjut. Saya akan memaparkan sesuai fungsi dan tugas TNI dalam penanganan COVID saat ini. TNI telah menggelar total 63.078 personil di 34 provinsi. Yang digelar ini adalah Babinsa yang sudah mempunyai skep sebagai Babinsa. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya, para Babinsa ini 63.000 ini menggunakan tunjangan sebagai Babinsa. Kalau kita lihat jumlah desa yang ada di Indonesia adalah 83.000 lebih, maka perbandingan antara Babinsa dengan desa ini tidak seimbang. Yang idealnya kalau PPKM tingkat mikro ini, idealnya setiap desa ada 3 orang TNI untuk mengawal bersama Polri dan pemerintah daerah untuk melaksanakan PPKM. Lanjut. Kemudian hasil koordinasi dengan Kepala BNPB untuk sesuai dengan petunjuk Panglima TNI untuk melaksanakan intervensi kepada daerah-daerah zona merah. Yang sekarang ini ada 18 kabupaten atau kota yang zona merah. Sehingga TNI melaksanakan penebalan di PPKM 18 provinsi atau kota yang zona merah dengan mengerahkan 6.850 personil TNI yang dari satuan tempur maupun banpur di 2.290 desa dengan perbandingan kira-kira setiap desa 3 orang. Ini anggaran dari BNPB. Tentunya nanti
apabila ke depan kabupaten kota bertambah zona merah, maka tetap kita melaksanakan intervensi atau perkuatan atau penebalan di PPKM di kabupaten tersebut. Yaitu ada 18 kabupaten, yaitu Bekasi, kemudian Jakarta Timur, Banda Aceh, Karimun, Batam, Medan, Solok, Sijunjung, dan seterusnya sampai dengan Bima. Lanjut. Kemudian penanganan COVID-19 selama melaksanakan WASEP ke wilayah-wilayah, yang perlu kita perbaiki adalah perlu perbaikan manajemen PPN mikro yang ada di tingkat desa, karena ini merupakan hulu untuk penanganan COVID-19. Sehingga diharapkan dengan perbaikan di tingkat hulu ini, maka hilir tidak akan mengalami kesulitan, yaitu rumah-rumah sakit rujukan tidak akan penuh seperti sekarang ini. Karena di PPKM mikro di tingkat kabupaten, di tingkat desa maupun kelurahan sudah menyiapkan tempat-tempat isolasi, tempat-tempat rujukan, sehingga yang bergejala ringan atau OTG akan dirawat di tingkat PPKM mikro. Kemudian khusus untuk akselerasi vaksin, TNI juga sudah menyiapkan 10.000 vaksinator. Kendala kami dari TNI pada saat melaksanakan vaksinasi adalah tidak ketersediaan vaksin di tingkat provinsi maupun kabupaten, sehingga para Pangkogap mengalami kesulitan untuk mengatur pelaksanaan vaksinasi di wilayahnya. Kemudian untuk penyiapan fasilitas isolasi karantina terutama di tingkat kelurahan, mohon kepada Bapak Gubernur maupun Wali Kota dan Bupati untuk membantu menyiapkan tempat itu, sehingga hasil-hasil dari testing maupun tracking dari PPKM tingkat desa bisa di karantina maupun diisolasi di tingkat PPKM tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan Kapolri yang diwakili oleh Pak Asops. Silakan. Terima kasih Bapak Menko Perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menko Perekonomian selaku pimpinan rapat, yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, Ibu Menteri Keuangan, Bapak Jaksa Agung, Kasatgas COVID-19, yang saya hormati Ibu Dirjen Yankesmas, yang mewakili Bapak Menteri Kesehatan, Asop Panglima, Gubernur dan para Bapak Bupati dan Wali Kota yang berbahagia. Saya menyampaikan tambahan aja Bapak Menko dari semua hasil evaluasi yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan PPKM Mikro dan hal-hal lain yang terkait dengan PPKM Mikro. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan dalam rapat hari ini. Yang pertama, pelaksanaan PPKM Mikro yang kemudian harus mengevaluasi pelaksanaan posko PPKM, yaitu melalui manajemen kontingensi. Kemudian yang kedua yang akan saya sampaikan adalah akselerasi pelaksanaan vaksinasi massal. Lanjut. Kejadian di Kudus, sebagaimana kita sudah ketahui dan melalui bahasan intensif minggu ini, beberapa upaya yang sudah dilakukan dan alhamdulillah kalau per hari kemarin
bor isolasi meningkat, tapi bor di ICU bisa menurun karena adanya upaya penambahan tempat tidur di beberapa rumah sakit rujukan. Kemudian 60 desa zona merah ini sudah diambil upaya kita dengan melakukan evakuasi, terutama para kasus aktif untuk di isolasi mandiri secara terpusat, terutama di asrama Haji Donoudan di Boyolali. Upaya-upaya ini sudah dilakukan, termasuk upaya-upaya mandiri yang dilakukan di Kudus. Mudah-mudahan ini dalam evaluasi 1 minggu ke depan bisa kita turunkan kasus aktif di Kudus. Lanjut, anggota yang sudah kita PKU-kan, slide. Ada kurang lebih 250 Bapak Menko, 259 yang sekarang bekerja membackup di Jawa Tengah. Bapak Gubernur mohon izin ini betul-betul dikoordinasikan secara intensif sehingga PKU pasukan yang akan membackup terutama daerah-daerah merah yang betul-betul akan kita berlakukan manajemen kontingensi itu betul-betul efektif. Mohon ini nanti betul-betul dievaluasi setiap harinya sehingga persebaran di beberapa kota di wilayah Jawa Tengah seperti Kudus, kemarin kita ketahui di Sragen, kemudian di Solo, kemudian dari beberapa tempat yang sudah di tracing hadir ke Kudus dalam rangka melaksanakan undangan halal bihalal itu bisa betul-betul kita lokalisir. Lanjut, kemudian demikian juga di Bangkalan Bapak Menko, kami laporkan di 4 kecamatan itu juga sudah gubernur, dipimpin Ibu Gubernur dan Kapolda dan Pangdam berikut pemangku kepentingan yang lain sudah mengambil langkah progresif. Kita juga dari pusat sudah mengirimkan BKO backup dari Brimob, kemudian dengan komposisi yang tertera di Bangkalan, kemudian kita melakukan sekat di Tanjung Perak, begitu juga di Madiun Kabupaten sudah kita tempatkan karena ada indikasi peningkatan termasuk Lamongan dan Sampang, kota yang kabupaten yang berbatasan dengan Bangkalan. Ini kita upayakan untuk mengambil langkah-langkah sekat, termasuk tadi manajemen kontingensi kita terapkan. Mudah-mudahan ini juga bisa menekan angka persebaran khususnya di Bangkalan. Yang menarik di Bangkalan Bapak Menko, Ibu Gubernur beserta Bapak Kapolda dan Pangdam, menariknya bahwa orang-orang yang kasus aktif itu menolak untuk di-swab, apalagi di antigen maupun PCR, namun dengan pola kemudian membawa petugas-petugas yang berbahasa Madura, kemudian membawa sembako, dengan membawa sembako, kemudian seperti barter, sembako diberikan, baru masyarakat itu mau di-swab. Betapa sulitnya mengatasi saudara-saudara kita yang betul-betul yang menganggap bahwa COVID ini tidak ada. Itu yang kejadian betul-betul di Bangkalan. Lanjut, kemudian di DKI juga demikian, mohon yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur, tadi malam Bapak Gubernur dengan Kapolda dan Pangdam melaksanakan apel gelar pasukan konsolidasi untuk mengambil langkah-langkah progresif. Mudah-mudahan persebaran yang khususnya di DKI dengan penerapan isolasi mandiri di tingkat kelurahan itu bisa diterapkan. Ini yang memang betul-betul harus sinergi menggerakkan semua komponen supaya betul-betul kalau perlu pola sekat di kecamatan, mohon maaf, kemudian di kelurahan itu betul-betul bisa optimal, pemberlakuan PPKM Mikro itu betul-betul maksimal khususnya di wilayah DKI. Lanjut, kemudian kami laporkan Bapak Menko, kita vaksinasi, akselerasi vaksinasi. Ini kalau Bapak Menko tadi menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan akan dijatah 600.000, kemudian TNI Polri 400.000. Ini sudah kami coba merancang skema bahwa mulai hari kemarin itu sudah kita kirim batalion vaksinator
itu ke beberapa polda yang membutuhkan akselerasi vaksinasi massal, terutama di Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepri termasuk Kepri. Kemarin sudah kita backup dengan vaksinator dari Batalion Vaksinator Polri 16 orang. Ini mudah-mudahan dengan bersinergi vaksinator Dinas Kesehatan, kemudian TNI dan Polri, target yang 1 juta itu bisa betul-betul kita kerjasamakan dan kita lakukan dengan mencapai target 1 juta itu bisa tercapai. Kami laporkan juga kepada Bapak Menko besok siang saya akan mencoba mengkonsolidasikan rencana vaksinasi massal ini yang perintah Bapak Presiden kalau bisa per 1 Juli nanti sudah mulai ajak 1 hari 1 juta. Ini coba besok akan kita bahas. Kami akan mengundang berkenan Ibu Dirjen Kesmas, kemudian mungkin Dirjen P2P. Besok kami akan video konferensikan dengan kewilayahan, Dinas Kesehatan, Kodam, dan Polda, serta pejabat terkait. Mudah-mudahan itu bisa kita rancang dan kita koordinasikan sehingga target vaksinasi 1 juta dalam 1 hari itu bisa kita laksanakan. Lanjut. Ini yang tadi kami tawarkan, mudah-mudahan manajemen kontingensi di PPKM Mikro itu bisa dilaksanakan, sehingga efektif pelaksanaan PPKM Mikro. Tentunya, mohon izin saran Bapak Menko, bahwa pemberlakuan PPKM Mikro ini dengan ada mikro lockdown, kemudian kami sarankan bisa dielaborasi dengan pola-pola yang diterapkan pada awal pemberlakuan PSBB, sehingga 2 pola ini bisa bertemu, kemudian didetailkan, terutama di daerah-daerah yang zona merah, zona oranye, itu betul-betul bisa kita tekan persebarannya, sehingga kita bisa menurunkan angka penularan atau persebaran COVID. Yang terpenting, pembatasan sosial ini yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko di depan tidak perlu saya sampaikan, nanti akan kita mencoba mengakselerasi pelaksanaannya dengan mengoptimalkan operasi justisi, kemudian pengetatan di penyekatan di desa-desa atau kecamatan-kecamatan yang akan diberlakukan mikro lockdown, kemudian termasuk optimalisasi dari pemberlakuan PPKM Mikro ini. Terakhir tadi vaksinasi massal, itu coba akan kita rumuskan skemanya besok, mudah-mudahan ini bisa kita koordinasikan intensif, terutama dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota, dengan Kemenkes, dengan TNI dan Mabes Polri, termasuk dari Kodam dan di kewilayahan Polda. Satu, Bapak Menko yang kami sarankan bahwa Idul Adha ini nanti akan 1 bulan ke depan, kurang lebih itu harus betul-betul kita antisipasi dari sekarang. Mohon maaf, masyarakat kita, terutama budaya, khususnya seperti Madura, Lebaran itu bukan Idul Fitri, Bapak Menko, tapi Idul Adha itulah Lebaran yang sebenarnya. Nah, ini yang perlu kita mengambil langkah-langkah progresif, bagaimana kita merencanakan 1 bulan ke depan ini betul-betul Idul Adha itu tidak menjadi puncak dari persebaran COVID yang sekarang ini betul-betul mulai meningkat. Demikian Bapak Menko yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Terima kasih Pak Asops Kapolri. Tadi sudah diputuskan oleh Bapak Presiden terkait dengan kriteria dan ini nanti akan disiapkan oleh instruksi Mendagrinya. Kemudian yang kaitan dengan libur-liburan panjang ini, nanti Pak Menko PMK akan membuat regulasinya, atau tadi sudah dibahas bahwa pada prinsipnya kita mencegah adanya liburan panjang lagi, apalagi liburan panjang ini rata-rata jatuhnya di hari Selasa. Jadi beberapa kegiatan, termasuk kegiatan di kantor, kemungkinan kita akan terus membatasi jumlah liburan panjang tersebut.
Selanjutnya mungkin terakhir Pak Mendagri, ada yang ingin ditambahkan? Silakan Pak Mendagri. Mohon izin Pak, menambahkan ini saja, ada pesan dari Mendikbud tadi mengenai, tapi dalam video singkat, karena beliau tidak hadir mengikuti acara dengan DPR Komisi 10 malam ini, 5 menit, yang intinya meminta untuk di daerah zona hijau dan zona kuning bisa dilakukan tatap muka yang secara terbatas sesuai dengan arahan Bapak Presiden, yaitu seminggu 2 hari dan kemudian dalam 1 hari itu 2 jam. Kalau berkenan Bapak mungkin kita diputarkan sedikit Bapak. Boleh, silakan. 5 menit dari Pak Mendikbud. Silakan. Betul. Saya hormati Menteri Dalam Negeri, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, Kepala BNPB, Bapak Letjen TNI Ganesh Warsito, Jaksa Agung, Bapak Senitiar Burhanuddin, para gubernur se-Indonesia, para bupati dan wali kota se-Indonesia, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pandemi COVID-19 telah terjadi selama 1 tahun dan berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif yang berkepanjangan, mulai dari resiko putus sekolah, learning loss secara akademik, dan karakter. Khususnya untuk anak-anak dari kelompok sosial ekonomi yang lemah, resiko kekerasan pada anak, pernikahan dini, dan lainnya semakin tinggi. Sejak bulan Maret 2021, SKB 4 Menteri telah mengatur akselerasi pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Setelah pendidik dan tenaga pendidikan di satuan pendidikan divaksinasi COVID-19 secara lengkap, pemerintah daerah mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan pilihan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Jadi dua-duanya opsinya. Orang tua dan wali dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Satuan pendidikan di daerah yang sudah melakukan PTM terbatas, walaupun belum divaksinasi, juga dapat melanjutkan PTM terbatas dengan cara tetap mengikuti prokes sesuai dengan izin pemerintah daerah. Satu hal yang perlu diingat, PTM terbatas tidak sama dengan pembelajaran seperti sebelum pandemi. Pelaksanaannya tidak serentak dan tidak dipaksakan atau diwajibkan untuk semua sekolah. Pemda berwenang menghentikan pelaksanaan PTM terbatas dan menutup sekolah jika terdapat kasus COVID-19 di sekolah. Jika ditemukan kasus, Pemda juga berwenang menindaklanjuti dengan protokol testing, tracing, dan treatment 3T sesuai prosedur yang berlaku. Saat ini 1,84 juta pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK sudah menerima vaksinasi, atau kurang lebih 33% dari 5,6 juta PTK di bawah binaan Kemendikbudristek dan Kemenak. Pelaksanaan vaksinasi ini perlu terus dipercepat untuk mendukung PTM terbatas. Kemenkes melalui Ditjen P2P juga telah mengeluarkan surat edaran agar pemerintah daerah memprioritaskan vaksinasi untuk PTK. Selain itu, 33,7% satuan pendidikan sudah mulai melaksanakan PTM terbatas. Angka ini terus meningkat, yakni dari 15% pada bulan Oktober yang lalu, menjadi 18% pada bulan Januari 2021, dan 21% pada bulan Maret 2021. Walaupun demikian, sejumlah sekolah yang sebetulnya sudah siap melakukan PTM terbatas, mengalami kendala karena belum diberikan izin oleh Pemda atau Satgas COVID-19 daerah. Oleh karena itu, kami meminta dukungan Bapak Ibu Kepala Daerah untuk bersama-sama membantu pembelajaran tatap muka terbatas agar terjadi dengan aman dan selamat, yaitu melalui percepatan dan prioritasi vaksinasi untuk pendidik dan tenaga pendidikan, melaksanakan SKB 4 Menteri melalui mewajibkan, mengizinkan, dan mendukung satuan pendidikan dan tenaga kependidikannya yang sudah divaksinasi COVID-19 secara lengkap dan memenuhi daftar periksa untuk menyediakan layanan PTM terbatas. Bisa mulai dari 2 hari yang lalu,
25% dulu sesuai kondisi sekolah, tapi perlu dimulai. Melalui Dinas Pendidikan dan Kesehatan memastikan pemenuhan daftar periksa, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Melalui Dinas Pendidikan mengarahkan kepala sekolah agar wajib memberikan edukasi perubahan perilaku kepada pelajar dan orang tua atau wali. Kedisiplinan semua pihak terhadap penerapan prokes menjadi salah satu kunci suksesnya pelaksanaan PTM terbatas yang aman dan nyaman. Melalui Dinas Perhubungan memastikan adanya akses transportasi yang aman ke dan dari satuan pendidikan, dan juga bersama Satgas COVID-19 daerah melakukan testing dan tracing jika ditemukan kasus konfirmasi positif. Juga melakukan penanganan kasus dan dapat menutup sementara PTM terbatas jika ditemukan kasus konfirmasi positif di satuan pendidikan. Dan terakhir, berdasarkan PPKM Mikro, satuan pendidikan yang berada dalam desa dan kelurahan zona merah segera melakukan pembelajaran jarak jauh dan tidak melakukan PTM terbatas. Kemendikbudristek dan Kemenak juga telah menerbitkan panduan penyelenggaraan pembelajaran Pautikdasmen di masa pandemi COVID-19 yang dapat membantu kelancaran penyelenggaraan PTM terbatas. Panduan dapat diunduh di laman bersamahadapicorona.kemdikbud.go.id atau spab.kemdikbud.go.id. Kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan adalah kunci. Mari bersama-sama memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan hak belajarnya dengan aman dan selamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Demikian Pak Menko, besok kami malam ini kami segera terbitkan untuk inmennya Pak, yang nanti mohon di follow up oleh rekan-rekan kepala daerah masing-masing Pak, dengan Forkompindanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mendagri, terima kasih Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota, dan apa yang disampaikan oleh Pak Bu Menteri Keuangan, Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Jaksa Agung, kemudian Menteri Kesehatan yang diwakili Pak Bu Dirjen, kemudian Kasatgas, Panglima TNI, dan Kapolri yang diwakili oleh Asops. Ini menjadi catatan, dan kasus Kudus dan Bangkalan adalah menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan tadi yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa anggaran itu tidak menjadi persoalan, persoalannya adalah disbursement-nya. Dan tentunya diharapkan bahwa PPKM Mikro tanggal 15 sampai dengan 28 Juni ini adalah upaya kita bersama agar rem dan gasnya ini akan lebih seimbang, karena pertumbuhan kita ditentukan di kuartal ini, dan detailnya nanti Pak Mendagri akan mengeluarkan instruksi Mendagri, dan Forkominda menjadi kunci untuk penanganan ini agar kedisiplinan masyarakat bisa ditingkatkan. Dan dari data masyarakat yang menggunakan masker ini sudah turun ke 60%. Bapak Presiden selalu mengingatkan bahwa kunci menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, menyelesaikan 92% persoalan. Sehingga tentu ini kita perlu jaga secara bersama, dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Ibu Menteri Keuangan, Pak Menteri Dalam Negeri, kemudian yang mewakili Pak Jaksa Agung, yang mewakili Menteri Kesehatan, Kasatgas COVID, yang mewakili Panglima, Pak Asop, dan Kapolri, serta Bapak Ibu Gubernur dan Bupati Wali Kota, dan terutama untuk Bupati Wali Kota dari wilayah timur yang sudah mendekati jam 11 malam. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara pada hari ini selesai. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.